فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah, tentang adab-adab pergaulan, persahabatan dan persaudaraan, karya Al-Imam Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh penulis di antara adab-adab di dalam pergaulan dan persahabatan dengan sesama manusia, terkhusus sesama muslim mukmin, tentu apalagi dengan sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Berikutnya adalah kata beliau tark al-istighfaf, tidak merendahkan dan meremehkan saudaranya. Tark al-istighfaf. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa minha tarkul istighfaf bi ahadin minal khalq. Dan di antara adab-adab di dalam pergaulan dan persahabatan adalah tidak merendahkan, meremehkan seorang makhluk pun, seorang manusia pun. Wa ma'rifatu kulli wahidin minhum liyukrama ala qadrih. Dan mengenal masing-masing dari mereka, masing-masing dari saudara-saudara, sahabat dan ikhwan-ikhwan kita itu, kita kenal sebisa mungkin liyukrama ala qadrih, agar masing-masing dari mereka itu dapat kita muliakan, dapat kita berikan haknya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kedudukan dan kemuliaannya. Masing-masing dari manusia memiliki hak atas kita, ya, memiliki hak atas kita. Setiap orang yang bergaul, bersahabat dan bersaudara dengan kita memiliki hak. Maka untuk mempermudah kita memberikan hak masing-masing mereka adalah dengan cara kita mengenal terlebih dahulu masing-masing mereka. Itu fulan, itu namanya fulan, ya, dia, ya, statusnya adalah ini, pekerjaannya, demikian juga mungkin keilmuannya, usianya, kita kenal, sehingga dapat memuliakannya sesuai dengan kadarnya. Demikian pula tadi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah tarkul istighfaf, tidak meremehkan dan merendahkan satu orang makhluk pun, terlebih ya saudara-saudara kita sama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian penulis rahimahullah menuliskan atau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh, wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyah, wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Ibnul Mubarak rahimahullah menerangkan akibat buruk orang yang suka melecehkan, meremehkan dan merendahkan orang lain. Maka beliau rahimahullah membagi manusia menjadi 3 jenis, 3 golongan. Maka akibat melecehkan masing-masing jenis itu berbeda-beda. Beliau rahimahullah mengatakan, menyebutkan jenis yang pertama, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Barang siapa meremehkan, melecehkan, merendahkan para ulama, para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, zahabat akhiratuh, maka akhiratnya akan hilang. Yani dia akan merugi akhiratnya. Sebab akhirat itu sangat bergantung dengan amal selama di dunia. Dan amalan di dunia itu bergantung dengan ilmu. Nah, pertanyaannya dari mana kita mendapatkan ilmu itu? Tentu dari para ahlul ilm. Jika kita sudah tidak memuliakan para ulama, tidak memuliakan para ahlul ilm, na'udzubillah, maka akibatnya sangat buruk. Bisa jadi
prinsip-prinsip agama Islam, ilmu-ilmu penting yang mendasar dalam agama Islam, kita tidak mau mengambilnya dari para ulama yang mu'tabar, para ulama yang kompeten, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Walaupun mungkin ya mengaku masih belajar, masih mengaji, tapi entah mengaji dengan siapa. Ya, entah belajar dengan siapa, atau mungkin hanya membaca-baca buku dan semisalnya, namun tidak mengikuti bimbingan dan arahan-arahan para ahlul ilm. Nah ini, kalau sudah meremehkan para ulama dan ahlul ilm. Ini akibat buruknya. Akibat buruk meremehkan jenis yang pertama. Jenis manusia yang pertama yaitu ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Yaitu zahab al-akhirah. Hilangnya kehidupan yang baik bagi seseorang di akhiratnya. Ya. Nah itu akan bertingkat-tingkat. Ya, hilangnya sampai mana? Hilang total artinya masuk neraka, kekal atau bagaimana? Tentunya bertingkat-tingkat. Ya, tingkat kerugiannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat bagaimana seseorang meremehkan dan merendahkan para ulama dan para ahlul ilm. Na'udzubillah. Berikutnya, jenis yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah adalah wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Dan barang siapa meremehkan, melecehkan, merendahkan al-umara, para pemimpin, maka akan hilanglah dunianya. Nah ini jelas, sebab para pemimpin itu adalah para penguasa. Ya, jika melecehkan dan merendahkan mereka, percuma. Itu akan merugikan kita dari segi duniawi kita. Percuma. Tinggal kita bersabar. Jika kita mampu menasihati, kita nasihati dengan baik. Kita nasihati sesuai dengan adab-adab yang dibimbingkan di dalam syariat. Bagaimanakah cara menasihati al-umara? Bagaimanakah caranya menasihati al-umara? Nah, adapun selebihnya maka tidak perlu ya melecehkan dan merendahkan mereka. Untuk apa? Percuma, kita sendiri yang rugi. Oleh karena itulah imam kita al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan demikian, man istakhafa bil umara dhahabat dunya. Dan barang siapa merendahkan para umara, maka akan hilanglah dunianya. Kemudian jenis manusia yang ketiga, ya, sekaligus bagaimanakah akibat melecehkan mereka? Kata beliau, wa man istakhafa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Dan barang siapa melecehkan, merendahkan, meremehkan al-ikhwan, saudara-saudaranya. Ya, kurang lebih sepantaran, sepadan, bukan dari kalangan ahlul ilm, bukan dari kalangan al-umara, namun saudara-saudara kita yang setara dengan kita, kurang lebih. Nah, barang siapa meremehkan saudara-saudara tersebut, zahabat muru'atuh, maka akan hilanglah kewibawaannya, muru'ahnya, kehormatannya. Bagaimana mungkin seorang yang baik akan melecehkan temannya sendiri, sahabatnya sendiri, saudaranya sendiri, yang tentunya dia juga membutuhkan mereka. Ya, muru'ah yang baik, ya, kewibawaan, kehormatan yang baik adalah ketika kita memuliakan saudara-saudara yang duduk dengan kita. Ya, yang duduk bersahabat, ya, bermajlis, bercengkrama, ya, dan menjalani kehidupan bersama-sama dengan kita. Ya, itulah saudara-saudara kita yang berhak untuk kita muliakan dan tidak kita remehkan, tidak kita rendahkan. Ya, apalagi bersama-sama di dalam ya menjalani ya dakwah ini, jalan sunnah, jalan salafiyah. Nah ini tidak sepantasnya bagi kita untuk merendahkan mereka. Ya, na'udzubillah. Nah inilah tiga jenis manusia sekaligus akibat buruk jika melecehkan dan merendahkan mereka. Para ulama jangan dilecehkan, jangan diremehkan. Akibat buruknya adalah hilang akhirat kita. Ya. Dan tingkat kerugian kita di akhirat sesuai dengan tingkat kita meremehkan para ulama, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Demikian pula jenis yang kedua, al-umara, para pemimpin kita, para penguasa kita. Ya. Akibat buruk melecehkan dan meremehkan mereka adalah zahabud dunya. Akibat buruknya adalah kerugian terhadap diri kita sendiri, kerugian dari segi duniawi kita. Percuma. Kalau ada kekurangan pada mereka, doakan,
agar Allah memperbaiki keadaan mereka dan nasihati dengan adab-adab yang syar'i, ya, namun tidak perlu sampai merendahkan, meremehkan dan melecehkan mereka. Masing-masing memiliki tanggung jawab di akhirat nanti. Mereka sebagai umara, demikian pula kita sebagai rakyat, ya, memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya, masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sehingga tidak usah khawatir, tidak usah terlalu merendahkan mereka. Demikian pula jenis yang ketiga adalah al-ikhwan. Nah ini, sesama saudara, sahabat, ya, teman, ya, jangan dilecehkan, ya, jangan diremehkan. Ya, akibat buruknya adalah dhahabul muru'ah. Kita dinilai orang yang tidak punya muru'ah. Jika kita merendahkan, melecehkan, meremehkan teman kita, sahabat kita, saudara kita, apalagi sama ahlus sunnah salafiyin, melecehkan dan meremehkan mereka, ya sudah, artinya kita bukan orang yang memiliki muru'ah. Ya, bukan orang yang memiliki muru'ah, kehormatan, ya, dan semisalnya. Nah ini poin yang diterangkan oleh penulis rahimahullah, ya, yang kita pelajari bersama untuk mengawali kajian pagi hari ini, ya, yaitu tark al-istighfaf, tidak merendahkan orang lain. Berikutnya penulis rahimahullah mengatakan dan menyebutkan adab yang lain, wa minha alla taqta'a sadiqan ba'da musadaqatih. Di antara adab-adab baik di dalam pergaulan, persahabatan, persaudaraan adalah, ya, tidak memutus, ya, tidak memutus sahabat, teman setelah menjalin pertemanan dan persahabatan dengannya. Ya, selama tidak ada hal yang mendesak kita untuk memutus hubungan baik dengannya, kenapa kita memutus hubungan tersebut? Jika kita pernah menjadi sahabatnya, teman baiknya, saudaranya, tidak ada hal yang mendorong kita, mengharuskan kita untuk menjauhinya, meninggalkannya. Nah, untuk apa kita menjauhinya, meninggalkannya? Justru di antara adab baik pergaulan adalah melanggengkan pergaulan, melanggengkan persaudaraan dan pertemanan. Ya. Alla taqta'a sadiqan ba'da musadaqatihi wa la taruddahu ba'da qabul, dan tidak menolaknya setelah kita menerimanya. Dulu kita menyambutnya, menerimanya, ya, dengan penuh kehangatan, maka setelah itu tetaplah sambut dia, ya, tetaplah menjalin hubungan yang hangat dengan dia dan tidak menjauhkannya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dan menukilkan perkataan seseorang yang bernama Hamdun Al-Qasar. Beliau mengatakan, qala Hamdun Al-Qasar, Hamdun Al-Qasar mengatakan, iqbalu ikhwanakum bil iman warudduhum bil kufr, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awqa'a ma baina hadaini fi masyiatih, wa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Al-ayah. Iqbalu ikhwanakum bil iman, terimalah saudara-saudara kalian, terima, sambut, ya, jalinlah hubungan baik dengan saudara-saudara kalian itu bil iman, dengan sebab keimanan mereka. Selama mereka mukmin, maka terimalah, ya, maka terimalah, sambutlah, ya, dengan sebab keimanan mereka. Mereka masih memiliki iman, mereka masih muslim, ya, apalagi, ya, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, salafiyin. Terimalah. Ya, untuk apa kita menjauhkannya? Ya. Namun ini bukan berarti kita tidak menerapkan prinsip wala wal bara terhadap jenis-jenis tertentu dari kaum mukminin, dari kaum muslimin. Mungkin dengan sebab kemaksiatannya atau kebid'ahannya. Namun dari sisi keimanannya dia masih memiliki iman, masih memiliki hak atas kita sebagai muslim. Ya, mereka muslim, ya, mereka mukmin memiliki hak, walaupun di saat-saat tertentu mungkin kita menasihatinya, menegurnya, menghukumnya atau menjauhinya sementara waktu. Namun secara global, berhubung mereka masih memiliki keimanan, maka kita masih memiliki hubungan iman ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Hamdun Al-Qasar. Terimalah, sambutlah, jalinlah hubungan baik dengan saudara-saudara kalian itu dengan sebab keimanan mereka. Warudduhum bil kufr, dan tolaklah mereka,
jauhkanlah mereka, jangan menyambung hubungan baik dengan mereka bil kufur, dengan sebab kekafiran. Yakni kalau mereka bukan lagi orang-orang yang beriman, maka jauhkanlah mereka, tolaklah mereka dan menghindarlah dari mereka. Nah ini. Jadi patokannya adalah iman. Patokannya adalah iman atau lawannya itu kekufuran. Demikian juga dalam ruang lingkup yang sempit, orang yang benar-benar kita jalin hubungannya dengan sangat-sangat dekat, sangat-sangat kuat adalah hubungan sunnah. Nah ini, ketika masih memiliki sunnah, dia masih berjalan di atas sunnah, di atas manhaj salafi, dakwah salafiyah. Nah ini, haknya jauh lebih besar lagi. Terimalah, sambutlah. Tentu dengan sambutan dan hubungan yang lebih, yang lebih daripada hubungan kita dengan sesama kaum muslimin secara umum. Sebab orang-orang ini memiliki sunnah lebih spesial, lebih istimewa. Mereka memiliki komitmen untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj as-salafus salih. Kemudian adab yang berikutnya, di antara adab-adab baik di dalam bergaul dengan sesama manusia, terkhusus sesama saudara, sahabat yang dekat dengan kita, beliau mengatakan wa minha alla yudhi'a sadaqata sadiqin ba'da wud fa innaha azizah. Dan di antara adab-adab baik tersebut adalah tidak menyia-nyiakan persahabatan, persaudaraan dengan seseorang ba'da wuddin, setelah kita mencintainya. Kita sudah pernah berkasih sayang dengannya, mencintainya, tentu disebabkan kesolihannya, keimanannya, sunnahnya. Maka setelah itu jangan kita sia-siakan persahabatan tersebut. Kita sia-siakan, kita telantarkan, seolah tidak pernah ada persahabatan itu. Seolah tidak pernah ada hubungan baik tersebut. Fa innaha azizah, kata beliau. Sebab persahabatan, pergaulan, pertemanan yang baik, terlebih di atas salafiyah, di atas sunnah, di atas iman, azizah, itu merupakan perkara yang azizah. Apa makna azizah? Azizah yakni suatu hal yang sangat berharga dan langka. Barang yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga, di dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan aziz, berharga. Demikian juga sering dimaknakan dengan aziz adalah langka, sulit untuk didapatkan. Sulit untuk didapatkan kembali jika telah terlepas, maka jagalah. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan bahwa persahabatan semacam ini merupakan perkara yang azizah, perkara yang berharga dan langka, sulit untuk mendapatkannya kembali jika telah terputus. Sekian banyak manusia, berapa dari mereka yang menjadi teman baik kita, sahabat kita, yang benar-benar bersaudara dengan kita di atas iman, di atas sunnah, sedikit, minoritas, sangat sedikit. Sehingga tepat sebagaimana yang beliau katakan, fa innaha azizah, itu sangatlah berharga dan sangat langka, sehingga harus dijaga dengan baik. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa kataba alimun ila man huwa mithluh. Ada seorang alim yang menulis pesan kepada alim lain yang semisal dengannya. Ini saling menasihati. Ada seorang alim yang menulis pesan, surat, wejangan kepada alim lain yang semisal dengannya. Nah, isi surat tersebut adalah aniktub li bi syai'in yanfa'uni fi umri. Jadi kita sebutkan apa? Ada seorang alim memberikan nasihat. Nah, ternyata diawali terlebih dahulu dengan meminta nasihat. Jadi alim yang pertama meminta nasihat, tuliskanlah untukku sebuah nasihat yang bermanfaat untukku sepanjang hidupku. Maka alim tersebut baru memberikan nasihat. Karena diminta nasihat, maka menjawab dan membalas
surat tersebut, fakataba ilaih, lalu dia menuliskan nasihat tersebut untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Istauhasha man la ikhwana lah, wa farratal muqassiru fi talabihim, wa ashaddu tafritan man dhafira biwahidin minhum fadayya'ahu. Ya, terlebih dahulu beliau menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengatakan istauhasha man la ikhwana lah. Ya, tentu akan merasa asing orang yang tidak memiliki saudara, tidak memiliki sahabat. Nah ini, beliau mengingatkan terlebih dahulu bahwa orang yang tidak memiliki sahabat, tidak memiliki saudara dekat, ya, saudara, ya, maka dia akan merasakan keterasingan, terasing. Ya, walaupun masyarakat di sekitarnya banyak mungkin, namun yang benar-benar menjadi sahabat tidak ada atau sedikit. Maka orang yang tidak memiliki sahabat baik, tidak memiliki saudara-saudara, ya, seperjuangan di atas sunnah, di atas iman, di atas dakwah salafiyah, tentu akan merasakan apa? Asing. Nah, kalau ada yang mengatakan, tapi saya merasa biasa saja kok. Nah, ini yang, nah, kalau seperti itu yang dipertanyakan atau seperti itu yang diungkapkan, maka justru dipertanyakan, ya, sunnahnya, komitmennya dengan sunnah, komitmennya dengan dakwah salafiyah. Saya sedikit kok di masyarakat saya teman-temannya yang sama-sama, ya, di atas dakwah ini, tapi saya nggak merasa terasing, saya biasa aja. Nah, kalau merasakan seperti itu, justru dipertanyakan kejujuran kita di dalam berpegang dengan sunnah. Kok bisa? Antum melihat ini kemungkaran, antum melihat ini akidah yang batil, antum melihat ini adalah kebid'ahan, namun antum merasa itu biasa saja. Nah, yang dipertanyakan adalah komitmen kita untuk berpegang teguh dengan akidah salafiyah, ya, manhaj salafi, ya. Semestinya ketika kita berkomitmen dengan itu, kita merasa terasing karena keumuman yang ada di masyarakat kita adalah yang berlawanan dengan itu, melihat akidah-akidah, ya, yang, ya, diwarnai dengan kesyirikan, ya, praktek-praktek ibadah yang, ya, yang mengandung kebid'ahan-kebid'ahan, demikian juga akhlak, ya, perangai-perangai yang buruk menyalahi akhlak salafiyah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, dan seterusnya, ya, praktek-praktek muamalah, ya, yang riba, yang haram, dan seterusnya, ya. Akankah kita merasa biasa dengan itu, menganggap itu perkara yang tidak membuat kita terasing, ya. Kalau kita tidak merasa terasing, ya, ketika melihat hal-hal tersebut di tengah-tengah masyarakat, oh, berarti yang dipertanyakan adalah akidah kita, manhaj kita, dan kejujuran kita di dalam berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Islam yang sahih, yang murni. Nah ini, oleh karena itu alim ini mengingatkan, istauhasha man la ikhwana lah. Tentunya orang yang tidak memiliki saudara, maksudnya adalah saudara di dalam, ya, mungkin dalam dakwah ini, manhaj ini, ya, sahabat, persahabatan di atas manhaj ini, ya, tentunya orang yang tidak memiliki saudara, dia tentunya akan merasakan terasing, merasakan kesendirian, ya, sebab berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Wa farratal muqassiru fi talabihim. Kemudian beliau mengatakan wa farratal muqassir fi talabihim, dan orang yang, ya, orang yang menyepelekan, menggampangkan adalah orang yang menggampangkan di dalam mencari saudara-saudaranya itu yang seakidah, yang semanhaj. Beliau juga mengingatkan kalau ada orang yang menggampangkan, ya, menggampangkan, tidak serius di dalam mencari saudara-saudara yang seakidah, yang semanhaj, berarti dia adalah orang yang benar-benar menggampangkan. Orang-orang yang tafrid, menggampangkan, menyepelekan, ya, kurang memiliki keseriusan. Nah, ini, ya, dorongan dari beliau untuk kita semua agar kita tidak menggampangkan, menyepelekan dalam hal mencari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seakidah, semanhaj, ya, di atas dakwah ini. Ya, wa farratal muqassir fi talabihim. Ya, orang yang menggampangkan adalah orang yang menggampangkan di dalam mencari saudara-saudaranya. Ya, tenang saja, ya, tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, ya, tenang.
Ya, tidak berusaha mencari saudaranya berkumpul ya dalam rangka ya tanasuh, saling memberikan nasihat, ta'awun, bantu-membantu 'alal birri wat taqwa ya dan semisalnya. Ya, santai saja. Nah, apakah ini seorang yang jujur, yang komitmen dengan akidahnya, dengan manhajnya yang dia klaim? Wallahu alam. Wa asyaddu tafritan, dan orang yang lebih parah ya di dalam menggampangkan, menyepelekan, kata beliau, adalah man dhafira biwahidin minhum fadhayya'ahu, adalah orang yang telah mendapatkan seorang dari mereka, seorang dari saudara-saudaranya, yang mungkin bisa kita terapkan di dalam ya dakwah kita ini, yakni seorang yang semanhaj dengan kita, seakidah dengan kita. Ya, orang yang lebih parah ya di dalam menggampangkan, menyepelekan adalah orang yang telah berhasil mendapatkan seorang sunni, salafi, ahlussunnah wal jamaah misalkan, fadhayya'ahu, lalu dia sia-siakan, dia telantarkan, dia abaikan. Sudah dapat ini, walhamdulillah, mestinya dia pegang ya untuk bersama-sama menjalani dakwah ini, menjalani manhaj ini. Namun ternyata tidak. Disia-siakan, ditelantarkan, tidak dia pedulikan. Na'udzubillah. Nah ini asyaddu tafritan. Karena sudah dapat, mestinya dia syukuri dengan dia menjaga hubungan baik dengan ya satu orang saudaranya tersebut. Nah ini, tapi dia sia-siakan, dia telantarkan, dia abaikan. Na'udzubillah. Ya, orang yang tidak serius mencari dan berkumpul dengan saudara-saudaranya yang semanhaj, seakidah, berarti tafrid. Dia terjatuh di dalam tafrid, menyepelekan, menggampangkan. Nah, lebih parah lagi kalau orang yang sudah mendapatkan tapi kemudian dia sia-siakan, atau mungkin menjauh dari komunitas tersebut. Nah ini, tadi kan beliau menyebutkan orang yang menggampangkan adalah yang tidak mau mencari. Lebih parah lagi ketika sudah dapat kemudian dia malah menjauh, menyingkir sendiri, mengabaikan, menyanyiakan persahabatan tersebut. Na'udzubillah. Kemudian Hamdun Al-Qasar atau Afwan, tadi ya pembahasan kita adalah tentang seorang alim yang menulis pesan kepada temannya itu. Kemudian di antara pesan dan nasihat alim tersebut adalah menjelaskan bahwa manusia secara umum dapat terbagi menjadi 3 macam, 3 golongan. Wan nasu salasatun, ma'rifatun wa asdiqa wa ikhwan. Manusia ini ada 3 macam. Manusia terkait dengan hubungannya dengan kita, ini ada 3 macam manusia. Ma'rifah, asdiqa, ikhwan. Macam yang pertama adalah ma'rifah. Ma'rifah ini kenalan saja. Oh, saya kenal fulan. Tapi itu ma'rifah, sekedar kenalan saya. Dia adalah kenalan saya. Macam yang kedua adalah asdiqa, teman-teman. Ya, teman. Nah, ini alim ini sampai membagi secara rinci demikian. Yang pertama adalah kenalan. Dia adalah kenalan saya, misalkan. Macam yang kedua adalah asdiqa, dia adalah teman-teman saya. Kemudian macam yang ketiga adalah ikhwan, dia adalah saudara-saudara saya. Tentu yang dimaksud dengan saudara di sini bukan saudara ya yang sedarah, memiliki hubungan kerabatan. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah ya teman atau sahabat karib yang sangat dekat dengan kita, lebih daripada sekedar teman biasa. Sehingga beliau membagi menjadi 3 macam. Kenalan kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita, sahabat karib yang sangat dekat. Fal ma'rifatu bainan nasi katsirah. Adapun macam yang pertama, kata beliau, al-ma'rifah, kenalan di antara manusia ini katsirah, sangat banyak. Banyak yang kita kenal. Oh, saya kenal fulan itu di RT sekian, RW sekian, itu di blok sana, itu di desa sana. Ya, atau mungkin di luar daerah, dia orang sini dan seterusnya. Kenal, itu namanya ma'rifah, ma'arif. Al-ma'rifah bainan nasi katsirah. Kenalan
Di antara manusia itu banyak. Wal asdiqa'u azizah. Adapun macam yang kedua itu teman, maka itu sedikit. Yani lebih sedikit dibandingkan dengan kenalan. Jadi perlu kita bedakan, itu teman kita atau sebenarnya kenalan kita itu berbeda. Menurut alim ini berbeda. Itu kenalan kita ataukah teman kita? Ya, berbeda. Tentu yang dinamakan dengan teman adalah yang lebih khusus daripada sekedar kenalan saja. Sekedar kenal, ya. Kata beliau, wal asdiqa azizah, ya. Dan teman-teman itu sedikit. Wal akh qallama yujad. Adapun macam yang ketiga, kata beliau, itu ikhwan tadi, saudara-saudara. Wal akh, adapun akh, saudara, sahabat karib yang sangat dekat, ya, benar-benar seperjuangan, ya, qallama yujad, maka jarang sekali didapati, jarang. Nah, sekarang pertanyaannya, hubungan di antara kita ini, ya tidak usah jauh-jauh, ya di antara kita yang ada di majelis ini, di masjid ini maksudnya kemana? Sekedar kenal, ya, sekedar kenal atau teman atau ikhwan. Walaupun kita sering menyebutnya ikhwan-ikhwan kita, tapi secara praktik, ya dalam kehidupan, ya kita menganggap dan menjadikan, ya para hadirin di sini itu sebagai apa? Sebagai kenal saja, atau teman, atau benar-benar sebagai ikhwan, sebagaimana kita ucapkan secara lisan. Nah ini yang perlu kita koreksi bersama, ya. Ya, semestinya kita jadikan apa? Ikhwan. Semestinya kita jadikan ikhwan, benar-benar ikhwan, bima'nal kalimah, sesuai dengan hakikat makna ikhwan, bukan sekedar ucapan di lisan. Itu ikhwan kita semua. Ya, yang ada di sini ikhwan kita semua. Sehingga harus kita istimewakan, bukan sekedar teman biasa, apalagi kenalan biasa. Nah ini. Intinya adalah poin adab ini, kita tidak boleh menyanyiakan apa? Menyanyiakan persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin. Jangan disia-siakan. Adab yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan, wa minha at-tawadhu'u lil ikhwan wa tarku takabburi alaihim. Dan di antara adab-adab baik di dalam pergaulan dan persahabatan adalah at-tawadhu' lil ikhwan. Ya, rendah hati, ya, kepada ikhwan, saudara-saudaranya. Wa tarku takabburi alaihim, dan tidak angkuh, sombong, ya, terhadap mereka. Angkuh, sombong terhadap mereka. Jangan angkuh, jangan sombong. Ya, lawannya adalah tadi tawadhu', rendah hati, merendah kepada saudaranya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla auha ilayya an tawadhu' hatta la yafkhara ahadun 'ala ahad." Beliau bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla, sesungguhnya Allah 'azza wa jalla auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, yaitu tawadhu' atau tawadhu'u. Ya, bertawadhu'lah, rendah hatilah, yakni kepada orang lain, hatta la yafkhara ahadun 'ala ahad." Ya, sampai tidak ada satu orang pun, ya, yang berbangga, angkuh, sombong, ya, terhadap orang lain. Ya, rendah hatilah, merendahlah, sampai tidak ada satu orang pun di antara kalian, ya, yang angkuh, sombong, menyombongkan diri di hadapan orang yang lain. Nah, kemudian beliau rahimahullah menukilkan perkataan Al-Mubarrid. Wa qala Al-Mubarrid, ya, seorang yang bernama Al-Mubarrid mengatakan, ya, an-ni'matul lati la yuhsadu sahibuha 'alaiha at-tawadhu' wal bala'u alladhi la yurhamu sahibuhu al-'ujub. Al-Mubarrid menyebutkan dua hal. Ya, yang pertama merupakan nikmat, yang kedua merupakan musibah, lawan dari nikmat. Ya. Beliau Al-Mubarrid menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah nikmat, dan yang kedua adalah musibah. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang mendapatkan nikmat biasanya, ya, didengki oleh orang lain ataukah tidak? Ya, didengki oleh orang lain.
Ya, orang yang memiliki nikmat biasanya orang lain yang melihatnya, tentu orang yang memiliki penyakit akan hasad kepadanya. Orang yang memiliki nikmat itu apa? Akan dihasadi, akan disikapi dengan hasad oleh orang lain yang berpenyakit. Nah ini. Namun Al-Mubarrid akan menyebutkan ada satu nikmat yang pemiliknya itu tidak akan disikapi dengan hasad oleh orang lain. Nah, adapun yang kedua, musibah. Orang yang mendapatkan musibah biasanya bagaimana? Dia orang-orang akan berbelas kasih kepadanya ataukah tidak? Ya, akan berbelas kasih. Orang yang mendapatkan musibah ya akan dikasihani, kasihan dia dan seterusnya. Namun Al-Mubarrid akan menyebutkan satu musibah, satu bala ya, yang tidak akan dirahmati, tidak akan dikasihani oleh orang lain. Ya, satu nikmat yang pemiliknya tidak akan dihasadi, disikapi dengan hasad, dan satu musibah ya, yang orang yang mendapatkannya tidak akan dikasihani. Al-Mubarrid rahimahullah mengatakan, an-ni'matul lati la yuhsadu sahibuha 'alaiha, nikmat yang pemiliknya tidak akan pernah dihasadi, tidak akan pernah disikapi dengan hasad oleh orang lain, adalah nikmat yang berupa at-tawadhu'. Nikmat yang berupa tawadhu'. Ya, sifat tawadhu' itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sifatnya apa? Sifatnya adalah batin, kemudian akan muncul secara lahiriah orang yang tawadhu'. Diawali dengan apa? Tawadhu' di dalam hatinya, di dalam batinnya, kemudian akan muncul secara lahiriahnya orang Masya Allah tawadhu'. Nah ini kan nikmat besar. Ya, perangai yang baik, akhlak yang baik itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Orang yang memiliki sifat tawadhu' maka tidak akan pernah dihasadi, ya. Tidak akan pernah disikapi dengan hasad oleh orang lain. Tidak akan ada orang lain yang hasad kepada pemilik sifat tawadhu'. Saya hasad kepadanya. Kenapa dia memiliki nikmat ini? Nikmat apa itu? Nikmat tawadhu'. Rendah hati ya sekalian, kan nggak mungkin. Justru hati kita terdorong untuk apa? Mencintai dan menyukai orang yang tawadhu', rendah hati. Ya, bukannya membenci, hasad kepadanya dan seterusnya, tidak. Suka dengan orang itu. Nah, berbeda halnya dengan nikmat-nikmat yang lain. Mungkin nikmat harta benda, nikmat sehat, nikmat fisik. Ya, orang-orang yang berpenyakit bisa saja hasad kepada orang itu. Wah, hartanya melimpah. Wah, fisiknya Masya Allah kuat. Ya, besar, posturnya bagus, kuat, fisiknya. Ya, dan seterusnya. Ya, hasad. Ya, tetapi jika nikmat itu berupa tawadhu', ya, apakah kita akan hasad, akan membenci orang yang memiliki sifat tawadhu'? Ya, tidak. Justru kita akan menyayangi orang yang tawadhu'. Akan cinta kepada orang yang tawadhu' ini. Orang yang rendah hati. Adapun musibah, ya, yang mana orang yang mendapatkannya tidak akan dirahmati dan dikasihani adalah, kata beliau, wal bala'ul ladzi la yurhamu sahibuh, dan musibah yang mana pemiliknya tidak akan dikasihani adalah al-ujbu, musibah yang berupa ujub, musibah yang berupa sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub ya bangga diri, ya, terlalu melihat kepada diri sendiri atau perbuatan diri sendiri. Terlalu melihat kepada diri sendiri atau perbuatan diri sendiri. Ya. Misalkan dia telah melakukan suatu hal yang besar, kemudian dia ya berbangga. Nah, ini namanya ujub. Bangga diri. Terpukau dengan dirinya sendiri atau dengan ya usahanya, perbuatan itu ujub. Nah, orang yang seperti ini ya tidak akan dikasihani. Ya, dan sifat ujub merupakan musibah, ya, yang mendatangkan malapetaka. Na'udzubillah. Tapi orang yang memiliki sifat ini, ya, dia tidak akan dirahmati, tidak akan dikasihani. Intinya adalah poin adab ini tentang tawadhu' dan tarkut takabbur, merendah atau rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepada saudara-saudaranya yang lain. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan pembahasan
tentang jawami' al-'ishrah. Ya. Ya. Jawami' al-'ishrah, yakni adab-adab ya, yang mencakup pergaulan dengan berbagai macam manusia. Jawami' al-'ishrah. Ya. Beliau menukilkan perkataan seseorang yang bernama Ibnul Hasan Al-Warraq. Ya. Ibnul Hasan Al-Warraq. Ya. Ibnul Hasan Al-Warraq ini ya, sebelumnya bertanya kepada Abu Utsman ya, tentang apa itu as-suhbah, pertemanan dan persahabatan, pergaulan dengan sesama manusia. Ya. Kemudian Abu Utsman itu memberikan jawaban dan menjelaskan ya, dengan cukup panjang. Ya, penjelasannya berupa ya, garis-garis besar bagaimana kita bergaul dan berinteraksi dengan berbagai macam manusia, sehingga disilakan dengan jawami' al-'ishrah, kata beliau. Jawami' al-'ishrah ini mencakup ya, tata cara pergaulan yang mencakup dengan berbagai macam manusia. Penulis rahimahullah mengatakan wa min jawami'iha qaulu Ibnul Hasan al-Warraq wa qad sa'ala Aba Utsman 'anil suhbah. Dan di antara ya, adab-adab pergaulan yang mencakup adalah perkataan Ibnul Hasan Al-Warraq yang telah bertanya kepada Abu Utsman tentang apa itu persahabatan dan pergaulan. Maka Abu Utsman menjawab, jadi yang mengatakan sebenarnya adalah Abu Utsman. Abu Utsman menjawab pertanyaan Ibnul Hasan Al-Warraq ini tentang apa itu as-suhbah dan pergaulan dengan sama manusia. Qala hiya ma'allahi bil adab wa ma'ar rasuli alaihi salam bimulazamatil ilm wattiba'is sunnah. Yang pertama, Abu Utsman rahimahullah mengatakan ya, as-suhbah, pergaulan ya, ma'allah, bersama Allah ya. Jadi tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan yang baik, interaksi yang baik kepada Allah atau dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bil adab, dengan adab ya. Namun beliau tidak merinci adabnya bagaimana. Ya tentu ya merujuk kepada Al-Quran dan hadis bagaimanakah adab-adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah adab yang baik bersama Allah. Adapun wa ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam, adapun pergaulan interaksi yang baik dengan Rasul, nah ini berikutnya adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bimulazamatil ilmi wattiba'is sunnah, adalah dengan menetapi ilmu nabawi, ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'is sunnah, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini suhbah yang baik, pergaulan dan interaksi kita yang baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mulazamatul ilm, menetapi ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari ilmu Al-Qur'an ini, ilmu sunnah, hadis-hadis nabawi ya, kita pelajari dengan baik ya. Ya selalu kita tekuni sesuai dengan kemampuan kita. Itu diantara bentuk interaksi yang baik kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimulazamatil ilmi, dengan menetapi ya ilmu nabawi, wattiba'i sunnah, demikian pula dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu suhbah ya, pergaulan atau interaksi yang baik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah ma'al auliya. Wa ma'al auliya bil ihtirami wal khidmah. Nah, bagaimanakah pergaulan dan interaksi yang baik kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al auliya, dan pergaulan interaksi yang baik ya dengan para wali Allah taala adalah bil ihtiram wal khidmah, dengan pemuliaan, memuliakan mereka, menghormati mereka, wal khidmah, dan melayani mereka, memberikan khidmah, pelayanan, bantuan ya kepada mereka. Nah, kemudian berikutnya wa ma'al ikhwan. Ini jenis yang berikutnya adalah ikhwan, saudara-saudara kita ya,
bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga bukan orang yang dianggap soleh para wali, ya, yang derajatnya tinggi, masya Allah, termasuk para ulama. Ya. Berikutnya adalah ikhwan. Nah, bagaimana suhbah, pergaulan dan interaksi yang baik kita kepada saudara-saudara kita, ya, yang sederajat, katakanlah begitu. Wa ma'al ikhwan bil bishri wal inbisat wa tarki wujuhil inkari alaihim. Dan pergaulan yang baik bersama ikhwan, saudara-saudara, adalah bil bishr wal inbisat. Ya, dengan wajah yang berseri-seri, bisyar, walin bisat, dan dengan keramah tamahan, ya, ramah tamah, ya, keramahan, ramah kepada saudara, kepada teman-teman kita. Demikian juga bisyar, seperti tadi, yakni wajah yang berseri-seri, wajah yang, ya, yang menyenangkan. Wa tarki wujuhil inkari alaihim, dan tidak, ya, berlebihan di dalam mengingkari mereka. Jadi sedikit-dikit dikritik, dikit-dikit ya diomong, ya. Oh fulan begini, oh kamu begini. Ya, dikit-dikit dikritik, dikit-dikit dicela. Ya jangan. Ini diantara adab, ya, yang baik di dalam bergaul dan berinteraksi dengan sesama teman kita, saudara kita. Ya, di samping wajah yang berseri-seri menyenangkan, demikian juga ramah, keramahan kita kepada mereka, ya, sebisa mungkin. Demikian juga tidak bermudah-mudahan atau tidak terlalu banyak di dalam apa? Ya, di dalam mengkritik mereka, mengingkari mereka, antum kok begini dan seterusnya. Apalagi dengan, ya, kata-kata yang pedas, ya. Malam yakun kharqa syari'atin aw hadka hurmah. Kata beliau menjelaskan, ya, menjelaskan perincian atau batasan, ya, kita tidak mengkritik, mengingkari dan mencela teman-teman kita. Batasannya adalah selama, ya, itu bukan kharqa syariah, pelanggaran syariat, dan bukan, ya, perbuatan yang diharamkan. Artinya kalau saudara kita memang melanggar syariat, meninggalkan kewajiban, ya kita ingkari, kita nasihati, kita tegur. Ya, kalau saudara kita ini melakukan perkara haram, ya juga sama, kita nasihati, kita ingkari, kenapa antum, ya, melakukan keharaman ini, ya, kita nasihati, kita tegur, ya, terkadang dengan lembut, terkadang dengan, ya, agak keras. Intinya masing-masing keadaan, ya, memiliki cara yang berbeda-beda. Yang jelas kita ingkari. Adapun perkara-perkara yang bukan haram, bukan dalam bentuk meninggalkan kewajiban, maka tidak baik dikit-dikit diomong, dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit komentar tentang saudara kita. Ya, entah di hadapan saudara kita itu atau mungkin di belakang saudara kita itu, enggak baik. Ya, dikit-dikit ngomong, wah hati-hati sama orang ini, memang sukanya ngomong. Ya, sukanya komentar, mengkritik pedes lagi. Ya, jangan. Itu adab yang enggak baik. Ya, tidak sesuai dengan adab baik di dalam bergaul bersama sesama saudara kita. Kita ulangi lagi. Ya, terkait interaksi yang baik dengan Rasulullah SAW jelas, dengan para wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga jelas. Nah, ini terkait dengan pergaulan yang baik, interaksi yang baik dengan sesama saudara kita, sahabat kita. Kita ulangi lagi, yaitu apa? Al-bishr, wajah yang berseri-seri, menyenangkan. Al-inbisat, yakni apa? Keramahan, ramah, sambutan yang hangat. Ya, kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan adalah apa? Ya, tidak mengkritik mereka, mengingkari mereka secara berlebihan. Selama itu bukan apa? Selama itu bukan pelanggaran syariat, ya, juga bukan perbuatan yang diharamkan. Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, ya sudah. Walaupun mungkin sesekali, ya, walaupun mungkin itu bukan apa? Meninggalkan kewajiban, juga bukan melakukan keharaman, tapi sesekali mungkin disinggung, tidak masalah. Namun tidak terlalu banyak. Ya akhi, asalnya begini. Ya, antum kok pakainya begini, asal begini. Tapi jangan terlalu banyak. Ya, karena itu bukan keharaman. Ya, dan juga itu bukan meninggalkan kewajiban. Ya, tidak baik kalau kita, ya, berlebihan, sedikit-sedikit mengkritik, ya, sedikit-sedikit berkomentar. Kemudian beliau Abu Utsman, ya, menyebutkan, entah ini Abu Utsman atau penulis sendiri, namun dari tanda yang ada di kitab,
nampaknya sudah selesai perkataan Abu Utsman. Intinya berikutnya adalah penggalan ayat. Ya, penggalan ayat dari surat Al-A'raf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala khudil afwa wa'mur bil 'urf. Ya, al-ayah sampai akhir ayat. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya, prinsip di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, terlebih saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Khudil afwa yang pertama, wa'mur bil 'urf yang kedua, wa a'rid 'anil jahilin yang ketiga. Ini prinsip penting yang penjabarannya sangat luas. Prinsip penting yang penjabarannya sangat luas. Adapun yang pertama, khudil afwa, ya, ambillah al-afu. Al-afu apa? Seringkali kita artikan al-afu dengan maaf, ya. Namun al-afu lebih daripada sekedar maaf. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan al-afu di sini adalah hal-hal yang mudah bagi orang lain. Maka terimalah, ya, ambillah dan terimalah, ya, apapun yang dimudahkan oleh orang lain. Kadang ada orang yang dimudahkan untuk memiliki karakter seperti ini, ya sudah kita terima karakter tersebut. Ya, jangan kita omong, jangan kita komentari. Ya. Kadang ada orang yang memiliki hobi ini, ya, selama itu mubah, ya, jangan dikritiki, dikomentari. Ya. Mungkin ada orang yang suka memakai pakaian ini. Mungkin ada orang yang suka makan ini dan seterusnya. Ya sudah, jangan dikomentari. Intinya adalah terkait dengan perbuatan, perilaku, ya, perbuatan, amalan, perilaku. Yang itu sifatnya itu tabiat, ya, tabiat manusia berbeda-beda. Maka janganlah membebani mereka, ya, janganlah membebani mereka dengan hal-hal yang berat bagi tabiat, watak dan karakter mereka. Menuntut hal-hal yang berat, jangan. Oh, dia fulan memang karakternya seperti itu, tidak masalah. Ya, hanya saja jangan sampai melakukan keharaman, terjatuh dalam keharaman. Jangan sampai menimbulkan efek negatif. Wah, adapun yang ini memang karakternya seperti itu, kenapa lagi? Ya, jadi tidak terlalu apa? Atau jangan sampai membebani, ya, saudara-saudara kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang sulit bagi watak mereka, pembawaan mereka, ya, watak mereka, pembawaan mereka dan karakter mereka. Masing-masing memiliki sifat, karakter, watak. Maka khudil afwa, ya, khudil afwa. Oleh karena itulah, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, kita nukilkan ya, penjelasan dan penafsiran dari Syekh As-Sa'di terkait dengan ayat ini. Khudil afwa, ya, khudil afwa, kata beliau rahimahullah, ya, yakni an ya'khudal afu ay ma samahat bi anfusuhum wa ma sahula alaihim minal a'mal wal akhlaq. Ya, yakni mengambil dan menerima apa yang mudah, ya, apa yang mudah bagi orang lain, ya, bagi orang lain, baik berupa perbuatan maupun perilaku. Fala yukallifhum ma la tasmahu bi taba'i'uhum, sehingga tidak membebani mereka dengan hal-hal yang sulit bagi pembawaan mereka dan karakter mereka. Ya. Nah ini, khudil afu. Tidak mudah mengkritik, mengomentari, ya, dan menuntut, ya, dan menuntut. Ya. Antum tuh harusnya begini, antum tuh harusnya begini dan seterusnya. Ini akhlak yang tidak baik, menyalahi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Khudil afu. Kemudian wa'mur bil 'urf. Ya, poin berikutnya adalah wa'mur bil 'urf yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah perkara yang ma'ruf. Ya, perkara yang ma'ruf yakni ucapan yang baik atau perbuatan yang baik. Ya. Ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Yani walaupun kita, ya, melapangkan apapun, ya, dari saudara-saudara kita ini, namun tetap, ya, kita memiliki nasihat-nasihat yang baik untuk mereka. Ya.
Bukan dengan hal-hal yang memberatkan mereka, dikit-dikit memberatkan mereka, ya tidak. Namun tetap bukan berarti kita meninggalkan nasihat. Ya, saat-saat tertentu, apalagi perkara wajib sempat ditinggalkan, apalagi perkara haram, ya sempat dilakukan, maka tidak dibiarkan. Oh, ini kita harus melapangkan khudil afu, ya tidak. Tetap memberi nasihat. Ya, perintahkanlah perkara yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga adalah wa'a'rid 'anil jahilin. Yang ketiga di dalam ayat ini wa'a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap jahil. Ya, 'anil jahilin yakni orang-orang yang bersikap jahil. Ya, karena ada orang yang bersikap jahil, suka menzalimi, menganiaya, ucapannya tidak baik dan seterusnya, maka berpalinglah dari mereka. Jangan membalas sikap jahil dengan sikap jahil yang serupa. Wa'a'rid 'anil jahilin. Nah, ini 3 hal yang Allah perintahkan di dalam ayat ini. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'a'rid 'anil jahilin. Kemudian ya, kita lanjutkan dengan poin adab yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Wa minha hifdzul mawaddatil qadimah wal ukhuwati tsabitah. Dan di antara adab yang baik di dalam bergaul, bersahabat dengan sesama manusia, ya terlebih sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita, adalah hifdzul mawaddatil qadimah wal ukhuwati tsabitah. Menjaga hubungan kasih sayang yang telah lama terjalin. Wal ukhuwati tsabitah, dan persaudaraan yang telah ada. Ya, ini mirip dengan poin adab yang kita pelajari sebelumnya. Beliau di sini mengatakan hifdzul mawaddatil qadimah. Ya, menjaga hubungan kasih sayang kita dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah lama terjalin, dijaga. Ya, dipelihara. Wal ukhuwati tsabitah, demikian juga menjaga, memelihara persaudaraan yang telah ada. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis innallaha yuhibbu hifdzal wuddil qadim. Ya, sesungguhnya Allah mencintai dijaganya hubungan kasih sayang yang telah lama. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun mungkin memang benar dari segi makna, anjuran dan motivasi untuk menjaga hubungan baik, hubungan kasih sayang dengan saudara-saudara kita yang telah lama. Jangan diputus tanpa ada sebab yang mendesak, sebab yang mengharuskan. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Nah, hadis ini sahih atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis berikutnya tentang hal ini, poin adab ini, menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan, persahabatan yang telah ada. Wa dakhalat imra'atun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui beliau. Fa'adnaha, lalu beliau mendekatkan wanita tersebut. Ya. Faqila lahu fi dzalik, lalu beliau ditanya tentang hal itu. Kenapa ada wanita ini datang masuk, kemudian beliau benar-benar memuliakan wanita tersebut. Nah, siapakah dia? Faqala, maka beliau menjawab, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Sesungguhnya wanita ini dahulu di hari-hari aku hidup bersama Khadijah, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Di hari-hari aku bersama Khadijah, wanita ini biasa mendatangi kami. Biasa datang kepada kami. Yakni datang kepada Khadijah radhiyallahu anha, memiliki hubungan baik dengan Khadijah radhiyallahu anha, yang tentunya otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun harus menjaga hubungan baik dengan wanita tersebut dengan sebab Khadijah. Karena sahabatnya Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya baiknya pergaulan yang langgeng
minal iman, itu bagian dari iman. Kurang lebih seperti itu makna hadisnya. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya hubungan baik yang langgeng itu bagian dari iman. Sehingga walaupun Khadijah saat ini telah wafat, telah tiada, maka Rasulullah SAW tetap ingin menjalin hubungan baik dengan wanita tersebut karena dia adalah sahabat Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa hifdzul mawaddah, menjaga hubungan baik, ukhuwah, persaudaraan, persahabatan yang telah ada, yang telah lama, itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariat, sebab Rasulullah SAW melakukannya. Nah, kemudian sebagai penutup, penulis rahimahullah menyebutkan perkataan sebagian ahli hikmah dari kalangan salaf. Ada sebagian ahli hikmah dari kalangan salaf yang mengatakan perkataan seputar anjuran untuk menjaga hubungan baik yang telah ada, yang telah terjalin. Mereka mengatakan asyurun nas fa in ishtum hannu ilaikum wa in mittum bakau alaikum. Asyurun nas. Bergaulah dengan baik dengan manusia. Pergaulilah manusia dengan baik. Jadi jagalah pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Kenapa? Kenapa harus demikian? Fa in ishtum hannu ilaikum. Jika kalian terus hidup, mereka akan menyayangi kalian. Jika kalian terus hidup, selama kalian hidup, kalian akan disayangi oleh orang-orang tersebut karena kalian menjalin hubungan baik dengan mereka. Sehingga mereka akan sayang kepadamu. Wa in mittum, namun jika kalian telah tiada, meninggal, jika kalian telah meninggal, bakau alaikum, mereka akan menangisi kalian. Mereka akan merasa kehilangan kalian. Kehilangan orang-orang yang menurut mereka berharga dengan sebab kalian menjalin hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai sebaliknya, naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya, naudzubillah. Kita hidup, orang-orang malah membenci kita. Kita meninggal, orang malah senang. Jangan sampai, naudzubillah. Mestinya kan sebaliknya Seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli hikmah ini, pergaulilah, interaksilah dengan manusia dengan cara yang baik. Sehingga jika kalian hidup, tetap hidup, terus hidup, maka orang-orang akan menyayangi kalian. Dan jika kalian meninggal, mereka akan menangisi kalian, merasa kehilangan kalian. Wah, itu kan suatu hal yang sangat indah. Jangan sampai sebaliknya seperti tadi, naudzubillah. Mungkin seperti ini yang bisa kita pelajari. Kita cukupkan dengan ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.